Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadratal kiram, sahabat muslim dimanapun anda berada yang rahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam video singkat ini saya ingin membahas tentang sebuah istilah nih yang lagi viral di media sosial, baik itu di Facebook, di Twitter, kemudian di Instagram dan jagat dunia maya yang lainnya, yaitu tentang sebuah istilah yang cukup menggelitik dan ramai dibicarakan pada saat ini, yaitu kafir, kafirun. Apa sih sebenarnya kafir itu? Kafir itu berasal dari bahasa Arab. Kafir sendiri itu adalah isim fa'il kafirun, yang merupakan sulasi mujarrad yang berasal dari fi'il madhi kafara yakfuru kufron, baru isim fa'ilnya fahuwa kafirun. Nah, dalam arti bahasa sendiri kafirun itu memiliki arti orang yang menutup diri. Sedangkan dalam terminologi Islam atau istilah di dalam Islam itu sendiri, kafir memiliki arti orang yang menutup diri daripada perkara yang hak, yaitu beriman kepada Allah dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya juga risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah arti daripada terminologi atau istilah kafir di dalam agama Islam. Nah, kemudian belakangan ramai dibicarakan, mencuat pertama kalinya setelah penutupan Munas NU, Munas Alim Ulama NU yang diadakan di Jawa Barat pada saat itu. Dalam penutupan, Ketua Umum PBNU Kiai Haji Said Akil Sirot mengungkapkan atau menyampaikan beberapa rekomendasi yang dihasilkan melalui Munas tersebut. Nah, sebenarnya banyak rekomendasinya, tapi salah satunya yang menjadi viral kemudian istilah kafir ini. Gitu, istilah kafir ini. Apa rekomendasi tersebut? Yaitu menghimbau kepada masyarakat hendaknya menggunakan istilah non-muslim kepada mereka yang kita yakini sebagai seorang yang kafir, orang-orang yang kafir. Artinya mengganti istilah kafir menjadi non-muslim. Nah, sebenarnya itu saja. Nah, kenapa? Alasannya merupakan nilai kepatutan atau nilai kepantasan kita untuk beradab dan berakhlak kepada orang yang berlainan agama dengan kita. Sebenarnya itu saja. Nah, kok bisa sih? Alasannya kenapa? Alasannya kafir sebenarnya itu adalah istilah yang bagus secara arti. Sebenarnya kan bagus, orang yang menutup diri, ya kan? Orang yang menutup diri. Nah, kenapa kok belakangan ini istilah kafir menjadi sesuatu yang memiliki arti yang cenderung negatif, gitu kan? Padahal artinya bagus. Nah, karena kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh beberapa pihak dan juga oknum yang mengatasnamakan Islam tetapi menggunakan kata kafir ini dengan sesuatu intonasi yang keras, kemudian menggunakan sesuatu kata kafir ini untuk menghujat, bahkan untuk mengkafirkan saudara semua muslim. Nah, ini alasan sebenarnya kenapa kemudian Munas Alim Ulama ini merekomendasikan mengganti kata kafir menjadi non-muslim. Nah, yang namanya rekomendasi itu sebenarnya simple. Kalau sampean mau mengamalkan, ya silahkan. Yang namanya saran kan mau diterima monggo, mau nggak diterima juga nggak masalah, gitu. Nah, bagi anda yang tidak menerima juga silahkan, tidak apa-apa. Yang penting tidak saling menghujat, tidak saling mencaci. Tanpa tendensi ilmu, tanpa adanya ilmu kemudian kita mencaci, wah ini berarti mengganti ayat Al-Quran, Qul ya ayyuhal kafirun diganti dengan Qul ya ayyuhal nol muslimun umpamanya. Tidak, bukan seperti itu yang dimaksud. Secara akidah kita tetap meyakini mereka adalah orang yang kafir. Nah, tetapi di dalam fikih muamalah, di dalam pandangan fikih muamalah dan juga di dalam pandangan fikih siasat, nah kita ini mengartikan mereka atau mengganti nama mereka dengan panggilan yang jauh lebih baik dan jauh lebih patut, yaitu dengan sebutan non-muslim. Saya kira ini hanya ta'aduban, adab kita, akhlak kita kepada orang yang berlainan agama dengan kita supaya tidak menyakiti hati mereka. Sebenarnya simple, itu aja alasannya. Jadi mari kita jaga ukhuwah wataniyah, ukhuwah basyariah ini, sehingga sesuatu yang isu yang sensitif ini tidak menjadi kemudian bola liar yang terus menggelinding dan justru merugikan kita semua. Yang namanya saran ya monggo kalau mau dipakai, kalau tidak mau ya sudah, tidak perlu saling menjatuhkan atau menghujat satu sama lain. Karena tentunya hasil ini dilakukan melalui forum Bahsul Masail yang tentunya memiliki referensi daripada kitab-kitab mu'tabarah para salafus soleh dan dihasilkan oleh para ulama yang berkompeten. Maka
bagi Anda yang menerima silakan, karena ini adalah ijtihad kolektif daripada ulama-ulama NU. Monggo mau diterima silahkan, diamalkan monggo, insya Allah baik. Tetapi bagi yang tidak, ya monggo, tidak perlu menghujat satu sama lain. Monggo kita jaga bersama-sama ukhuwah basyariah, ukhuwah wataniyah ini. Semoga persatuan-persatuan di negara dan bangsa Indonesia ini menjadi sesuatu yang bisa kita wujudkan bersama-sama. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.